Sahabat baby, sama sahabat semua. Ya, sahabat. Oke, mari kita ini ya, lihat di sini ya. Jadi, kita udah belajar Babylon. Babylon ini, dia lakukan apa? Di Wahyu 18, kita mau tanya Manda. Manda, Babylon lakukan apa? Babylon lakukan fornication, Kak. Mantap. Lakukan fornication. Jadi, Babylon ini adalah perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Karena dibilang ini baca Revelation 18 ya, kita ulang yang udah kita bahas. Oke. Itu kalau ada yang belum ikut ini boleh lihat videonya di Revelation 18 ayat 1 sampai 5 kalau nggak salah, atau 4 atau 5, 4 kayaknya, 1 sampai 4. Itu kita kupas dari ayat ke ayat. Jadi di sini kata her kan di sini. Jadi her ini artinya apa? Her ini apa? Kelaminnya. Perempuan. Perempuan di Efesus 5 ayat 23, perempuan itu lambang apa? Gereja. Church. Ya. Ini dia. Nih. Dan church ini dia melakukan fornication, jadi artinya lakukan fornication dengan siapa kalau di Revelation 18? All nations. All nations. Oh ya, all nation. Bukan. King of the earth. King-nya, betul? Terus masih ingat kan? Dia punya anggur percabulannya dikasih minum ke all nation. Masih ingat? Iya. Ya, Kak. King of the earth. Oke. Jadi di sini coba kenapa Evelyn boleh jelasin nggak kenapa ini fornication? Coba. Kalau nggak salah itu gara-gara dia tidur sama yang sama jenis nggak sih? Oh, enggak. Yang dia menikah sama yang setan itu kan, kayak yang berdosa itu. Oke. Coba mau tanya Iren, setuju? Kalau menurut saya itu kan nggak, misalnya fornication itu kan sama dengan kayak confusion sama apa gitu. Nah itu ya lah. Nah itu kayak misalnya Men sama men. bukan. Kan tuh yang di Sodom Gomora itu kan men sama men kayak LGBT gitu, kayak fornication juga itu kan. Juga kayak gitu, habis itu kok misalnya kayak dia itu nerima benih setan. Kan harusnya suaminya itu Tuhan. Karena perempuan itu lambang gereja. Itu nggak sih? Oke. Siapa yang setuju sama Iren? Punya penjelasan? Siapa yang setuju dengan Iren? Nggak ada yang setuju kah? Gimana? Itin sama Aca nggak setuju? Masih berpikir. Ada catatan. Fornication itu apa sih? Tadi dengar nggak yang Iren bilang? Ada. Mana Itin punya suara? Tim. Iren punya Itin boleh juga di situ Mice, yang ada singgung dia punya LGBT sama yang confusion itu semua boleh juga Itin. Mari Itin ada jawaban sendiri Mice. Sama.
Apa jawaban Itin? Kalau Itin, kalau berdasarkan yang dorang belajar kemarin kan fornication itu dorang samakan dengan Sodom dan Gomora gitu, Mice. Oke. Apakah tadi Iren cuman bilang fornication itu LGBT terus sama itu? Apakah bilang itu? Yang Itin nangkap begitu, Mice. Iren, apakah bilang itu Iren? Ya, tadi kan yang aku bilang itu kan kayak Sodom Gomora itu. Terus? Yang itu juga ada kan yang aku bilang tuh kalau nggak salah itu yang Sodom Gomora yang LGBT itu. Kayak yang laki sama laki, perempuan sama perempuan gitu. Apakah tadi Iren bilang ini? Dia menerima benih yang bukan dari suaminya. Iya. Itu enggak dengar itu? Ada dengar baru kayak angin lalu gitu, Mice. Yang tadi perhatikan baik-baik. Iya. Oke, jadi itu ya jawabannya fornication itu adalah fornication adalah saya istri gereja istrinya siapa? Kristus menerima benih yang bukan suami saya. Menerima benih selain Kristus. Boleh? Boleh, Kak. Oke, ini kesimpulannya kan? Itu dia. Ya. Dan fornication itu bisa laki-laki sama laki-laki, betul? Betul, Kak. Perempuan sama perempuan. Ini ada di ayat mana kemarin? Masih ingat? Yang ada fornication di mana? Leviticus 18 ayat 22. Itu Leviticus 18 itu yang ini abomination sama confusion Leviticus 18. Bukan yang thou shalt no lie with mankind itu. Di mana yang ada fornication-nya? Yuda 1 ayat 7. Betul, di Yuda 1 ayat 7, betul? Ya. Kalau Yuda 1 ayat 7 ngomongin kota apa? Gomora. Mantap, Sodom dan Gomora. Dan Sodom dan Gomora itu mereka punya ciri-ciri suka laki-laki kan? Ya, Kak. Dan ini fornication juga. Ini dia. Dan orang yang begini-begini, ya, buat di Leviticus 18 bilang apa? Leviticus 18. Abomination. Abomination kan? Lalu ada ketambahan lagi. Artinya yang fornication adalah apa? Abomination kan? Terus apalagi satu? Perempuan di hadapan apa? Peace. Itu ayat berapa tuh? 23 kan? Jadi ada misalnya di hadapan bis. Kita nggak bisa bikin bis ini ya. Nah ini. Stand before beast. Ini apa? Confusion. Betul? Dan ini sama seperti Hawa di hadapan siapa? Ular, Kak. Setan. Ular kata lainnya apa di Revelation 12:9? Apa itu yang ya old serpent itu? Old serpent, ular itu bahasa Inggrisnya. Terus apa lagi? Dragon. Sorry. Ini review dikit ya supaya tahu dia punya sambungan. Dragon, ular, apa lagi? Ayo.
devil, Devil. Satan. Betul? Ini semua kan? Ya. Jadi wanita ini di kitab Kejadian, betul? Di Kejadian itu pertama atau terakhir? Pertama, Kak. Alfa, betul? Kalau sejarah terulang kembali, artinya di Revelation itu apa? Terakhir, Revelation? Omega kan? Yang Ya, terakhir Omega. kan? Iya. Ada perempuan sama Peace. raja-raja, betul? Oh ya, heeh. Raja-raja bumi, fornication. Ini fornication nggak ini? Iya. Coba Aca buktikan kalau Hawa fornication sama ular. Hawa terima benih dari ular. Emang benih apa? Apa ya? Tanya kakak Jos. Coba, kakak Jos, apa itu benih? Coba tanya kakak Jos. Kayaknya siapa itu benih, Kang? Doktrin. Benih itu word of God. Mantap. Nah, Kalau misalnya benih itu, ini benihnya ular, artinya Hawa terima apanya ular? Benihnya diganti, sayang. Tadi kata lain benih apa? firman ular. Adik. Jadi Hawa terima apanya ular? Firmannya ular. Mantap. Perkataan. Dan ini namanya apa? Fornication. Mantap. Dan apakah kalau ini sudah dibilang, nah sekarang kita mau buktikan kan? Sekarang kita mau buktikan apakah sama raja sama dragon sama devil sama setan, betul? Ini ayat barunya ya hari ini ya. Oke, jadi ini tadi adalah pelajaran yang kemarin kita udah lihat. Sekarang kita masuk catatan baru, oke? Apakah semua yang ikuti boleh mengerti sejauh ini? Bisa? Ya bisa. Bisa ya. Oke, mantap Anda. Bagaimana dengan Iren, Evelyn, Josh bisa? Ian bisa? Bisa, Kak. Geser dikit, Kak. Bisa. Saya belum screenshot. Oke. Oke, thank you. Oke. Kita buka ayat. boleh ke atas. Boleh. Ini silakan. 1. Sudah? Halo. Ya. Oke, lanjut dulu ya Mary Bell. Nanti Mary Bell kalau misalnya ini screenshot langsung ya. Soalnya putus-putus juga Mary Bell. Oke, Atau lihat di video aja, Mice. oh boleh sayang, boleh. Nanti lihat di MSOPS tadi ya. Nanti lihat di video aja ya, Mice. Iya, betul. Mice mau tungguin Mary Bell, putus-putus Mary Bell-nya. Oke. Ya. Tadi mau buktikan apa sama dengan apa? Raja apakah ada hubungannya sama ular kan? Ya. Atau dragon atau dan devil atau Satan. Oke, tolong baca Yeremia 5134. Yeremia 5134, buka Indonesia kita masing-masing kalau mau, dan kalau enggak ya udah lihat di sini. Oke, berarti sudah bisa ngerti gitu ya. Oke. Sekarang coba baca Yeremia 534, kita minta kesediaan dari Evelyn, boleh baca? Silakan. Oke. Jeremiah 51 verse 34. Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had devoured me. He had crushed me. Sampai situ dulu. Nebukadnezar adalah apa? Raja Babylon.
Raja dari Babylon. Nebukadnezar ini Raja Babylon, betul? Iya. Tadi kita lagi ngomongin raja, kan? Oke, jadi kita koneksinya di sini apa? Kalau ini Revelation 18:3 kan? 18:3 ada king kan? Jadi koneksinya di sini kalau kita mau bikin jembatan, king sama dengan king. Ini kan? Sama kan? Iya, Kak. Nah, sekarang kita mau lihat lagi. Baca lagi seterusnya. He had caused me. He had made me an empty vessel. He had swallowed me up like a dragon. Oke, jadi si Raja Nebukadnezar, raja dilambangkan seperti dragon. apakah ada like a dragon? Boleh? Iya. Jadi apakah omeganya di Revelation sama? Ini juga dragon. Gimana? Jadi gereja dikasih benih yang bukan dari setan, malah raja-raja bumi, betul nggak? Atau kata lainnya raja-raja bumi apa? Dragon. Dragon. Dan inilah persatuan mereka ini membuat gerejanya jadi apa? Babylon. Babylon. Ini dia. Oke, satu ayat lagi yang buktikan. Satu ayat lagi ya. Kita buka Ezekiel. Iya. Ezekiel sebenarnya. Easy. Jadi raja, kita tulis ini ya, dilambangkan apa? Dragon. Wow, bisa lihat nggak, Ian? Bisa lihat Joshua bahwa sejarah itu terulang? Iya. Bagaimana di Kejadian? Jangan remehkan, kitab Kejadian itu bukan cuma sekedar cerita anak-anak. Oh, ada makan buah, oh ada ular, ketemu ular. Bukan cuma sekedar seperti itu, tetapi terulang di Omega. Kitab pertama ceritanya terulang lagi di kitab akhir. Gimana? Bisa lihat? Berarti itu semua yang di Genesis itu pasti diulang di Revelation. Gitu. Konsepnya, sayang. Oke. Mungkin ceritanya nggak secara runtun sama kan? Tapi konsepnya ada kayak gini. Konsepnya, apakah raja-raja bumi ada di Eden atau Edennya sudah nggak ada sekarang? Kan udah ke surga kan Edennya, ditaruh surga. Jadi walaupun ada perempuan dan raja-raja bumi lambang dragon, bukan di Eden lagi. Jadi peristiwa tempat kejadian udah nggak sama, tapi konsepnya yang sama. Boleh? Boleh, Kak. Berarti Genesis dengan Revelation konsepnya itu sama. Seluruh Alkitab, sayang, yang konsepnya sama. Boleh? Oke. Bukan cuma Genesis Revelation. Kalau kita bisa cocokkan dan cocok dan benar-benar kayak memenuhi Pengkhotbah 1 ayat 9-10 bahwa nggak ada yang baru di kolong langit, kita bisa pakai itu. Betul nggak? Karena semua sejarah terulang kan? Iya, Kak. Ya. Oke, lanjut lagi. Kita buktikan satu ayat lagi kan? Ini Ezekiel 29 verse 3. Ezekiel 29 verse 3. Oke, dibuka dulu, digedein dulu. Ezekiel itu apa? Yeskiel. Yeskiel. Oke, sekarang kita minta Ian boleh baca Yeskiel 29 ayat 3. Yeskiel ya, Kak? Hello. Okay. Speak and say, thus saith the Lord God,
Behold, I am guidance. Benar ya? Guidance di Pharaoh King of Egypt, Pharaoh King of Egypt, the great dragon that lay in the midst of his rivers. Benar ya? River atau Oke, thank you. Itu sampai situ aja nggak apa-apa. Jadi di sini ada raja namanya siapa? Namanya siapa? Firaun. Pharaoh. The Nah, Great Dragon. jadi di sini ada raja Pero dan Pero ini Firaun ini title-nya apa di mana, Ian? Title-nya sebagai apa? The Great Dragon. Bukan. Title-nya apa? King of Egypt. Mantap, King of Egypt, raja Mesir, betul? Ya, Kak. Oke. Dan di sini raja Mesir dia bilang dia adalah apa? Great Dragon. The Great Dragon. Jadi raja itu sama dengan apa? Dragon. Dibuktikan 2 ayat. Coba kalian, kenapa coba? Ini ayat membuktikan kalian harus baca bahasa Inggris. Coba bahasa Indonesianya. Apa terjemahannya dragon di bahasa Indonesia? Coba buka. Coba buka. Aca buka ayat bahasa Indonesia. Lihat apa itu dragon di bahasa Indonesianya. Masing-masing buka. Kita mau Buaya. tanya. Kalau Jos dapatnya apa, Jos? Di Indonesianya. Buaya. Buaya itu bahasa Inggrisnya apa? Crocodile. Beda nggak sama dragon? Dragon kan naga kan? Beda. Aha. Jadi ini salah satu kenapa kita nggak pakai bahasa Indonesia karena terjemahan masa dragon jadi buaya gimana? Bisa? Pak, Bisa, Kak. Aha. Farao ini nama rajanya atau nama pemerintahannya? Pharaoh ini sayang. Firaun, Pharaoh ini. Oh, Bahasa Inggrisnya. enggak. Firaun kan raja Mesir, toh? Ya, Aha. Oke. Oke. Jadi di sini apakah kita bisa lihat bahwa wanita udah fornication dengan raja-raja bumi sama dengan fornication dengan siapa? Dragon. Dragon. Dan namanya Babylon. Dan Hawa yang lambang gereja fornication dengan ular, dragon, devil, setan. Artinya dia juga jadi apa? Babylon juga. Kemarin kita udah belajar ini kan, ini Babylon pertama kan? ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita sekarang mau baca kutipan. Kutipannya ada kita baca di STME ya. Kita copy dulu kutipannya. Kak, boleh naik dikit enggak? Oh, boleh. Silakan di screenshot dulu, yang mau catat dulu. Oke, Kak. Thank you. Sama-sama. ST Mei 28 1894. Oke. Paragraf 7. Oke. Mari kita baca pelan-pelan ya. Ini kutipan ya. Yang penting ngerti. Kita pelan-pelan baca dan ngerti. Oke. Oke, kita baca per kalimat.
Oke, kita minta Manda boleh baca Bentar, Kak, itu judulnya apa? apa? Judulnya Ini itu apa? ST ini Signs of the Times. Oke. Manda boleh baca ini yang kalimat sentence pertama dari ST. Ya, Kak, boleh. For years, spiritualism has been growing in strength and gaining in popularity by advocating a certain kind of faith in Christ, and thus many Protestants are becoming infatuated with this mystery of iniquity. Wow. Jadi, di sini ya, di sini dia punya topik utama yang mau dibicarakan apa, Manda? Tentang spiritualisme, Kak. Betul, spiritualism. Apa sih yang kita tahu tentang spiritualism, Cece Linda? Spiritualism yang Cece tahu itu tentang apa biasanya? Kepercayaan pada roh-roh. Oke, roh-roh itu semua ya? Setan-setan berarti. Setan-setan, dukun, betul? Betul. Oke. Tapi banyak orang yang percaya loh. Ramalan-ramalan begitu banyak orang percaya ya. Jadi dibilang di sini, spiritualism sekarang bertumbuh, oke, jadi dia growth. Kalau growth artinya naik atau turun? Naik. Ya. Jadi dia bertumbuh tambah kuat dan tambah populer, boleh? Ya, Kak. Nanti kalian bisa lihat populernya kayak gimana, oke? Ada yang mau tanya, Cice Linda dan Iren? Kak, itu maksudnya kayak bertumbuh dan tambah populer, itu kan pasti kayak populer di orang-orang kayak remaja gitu kan. Nah, itu kalau misalnya mempercayai kayak mitos-mitos kayak misalnya membuat candaan-candaan biasa gitu kan, saya kayak pernah fit call sama temen ST itu kayak ada temen 2 ST itu kayak percaya kayak mitos-mitos tapi kayak dalam guyonan kayak bercanda gitu kayak ya gitu, itu termasuk spiritualism. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita mau lihat ya spiritualism ini apa konteksnya. Nanti baru kita akan terjemahkan semuanya ke dalam mana ini yang spiritualism, mana yang bukan, oke? Boleh gitu? Oke. Yang penting kalau yang setahu kita spiritualism tuh yang ngomong sama roh-roh itu kan, yang kita tahu ya, itu yang paling umum lah, ya kan? Itu dia. Nah, jadi dibilang bertahun-tahun spiritualism itu jadi semakin tahun semakin kuat dan semakin populer. Oke? Dan spiritualism ini apakah advocate itu diwakili, ya? Apakah diwakili orang yang pakai baju gelap, pakai baju hitam semua? Berdasarkan ayat ini, kutipan ini, siapa yang advocate ini spiritualism? Maaf, Kak, tadi advocating apa? Faith in Christ. Advocate itu yang mewakili. Jadi kayak advocate itu bisa gini, aku mengadvokatekan Evelyn, saya mewakili Evelyn gitu. Itu. Jadi spiritualism ini dibawa atau diwakili oleh yang apa? Sebagian dari certain itu sebagian kan ya? A certain kind of faith in Christ. Jadi popularized by advocate a certain faith. Jadi apakah oleh orang Kristen? Ya. Ya. Betul? Oke. Jadi jadi spiritualism ini sudah berjubahkan ke Kristenan atau pakai kayak jubah ngeri-ngeri, gelap-gelap yang kayak misalnya kayak dulu kan main-main
main-main panggil-panggil setan, atau jubahnya sekarang kekristenan? Jubah kekristenan. Nah, oke, mantap. Jadi spiritualism sekarang jubahnya kekristenan, boleh? Boleh begitu sampai situ mengerti, Ian? Iya, ngerti. Nah, oke, ngerti ya ini ya? Oke, bahaya kan ini artinya serigala berbulu domba kan ini? Dalamnya spiritualism, tapi jumlahnya Kristen gimana? Oleh karena itu, banyak orang Protestan jadi target spiritualism apa? Orang-orang apa? Protestan. Kalian jangan pikir Protestan ini ngomong Protestan. Protestan tuh ngomong agama Protestan. Protestan itu masuk Mrs. White adalah semua yang protes sama Katolik, boleh? Karena Protes sama Katolik? Iya, karena keprotestan itu ada karena mereka protes sama doktrin-doktrin Katolik, boleh? Roma dan Kepausan, semua. Bisa? Kalau kita itu Protestan bukan? Betul. Kita Protestan, kelas berat kita Protestannya. Coba kita cari kutipan ya. Kalau ketemu, puji Tuhan. Kalau enggak, ya jangan terlalu lama dicari ya. Kak, maaf mau tanya. Boleh sambil thus aku many cari. Protestants are becoming infiltrated with this mystery of iniquity itu maksudnya apa? Ya, jadi dibilang di sini orang-orang Protestan jadi kayak tersihir gitu loh. Infatuated tuh kayak udah kayak apa ya? Kayak orangnya udah kayak nggak bisa, kayak udah jadi kayak nggak bisa lepas dari itu gitu, bisa? Jadi kayak udah jadi candu gitu, boleh? Kak, jaringannya putus tadi. Oh iya. Jadi Protestan itu dibilang becoming infatuated, itu artinya orang-orang Protestan itu jadi kayak kecanduan sama ini spiritualism. Boleh? Jadi kayak nggak bisa lepas, tergila-gila semua itu. Oh, oke. Lanjut, Kak. Jadi kata lainnya spiritualism apa yo? Percaya sama kayak Bukan sesuai kutipan ini apa? Mystery of iniquity. Mantap, itu dia. Spiritualism kata lainnya mystery of iniquity. Gimana? Boleh? Mystery of iniquity artinya apa, Kak? Nah, pokoknya ngerti ini aja dulu, boleh? Pokoknya kata lainnya spiritualism, mystery of iniquity. Boleh begitu? Oke, Kak. Oke, mantap. Nanti kalau ini mystery of iniquity nanti kita belajar 2 Tesalonika 2 ini. Oke. Jadi Protestan sekarang bukannya malah protes gara-gara ada yang mengaku Kristen bawa spiritualism, orang-orang yang harusnya protes sama doktrin-doktrin yang nggak sesuai dengan kebenaran malah tergila-gila sudah candu dengan spiritualism, atau kata lainnya adalah mystery of iniquity. Gimana? Boleh, Itin? Oke. Boleh. Bisa ya? Oke. Jadi bayangin, kalian bisa lihat nggak? Apakah, pertanyaannya sekarang, apakah saya adalah orang Protestan ini? Pertanyaannya, boleh? Karena dibilang banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Many. Artinya, apakah saya termasuk yang nggak bisa lepas? Kalau tergila-gila bisa lepas nggak sama spiritualism? Nggak bisa kalau misalnya dia nggak punya pasangan. Nggak bisa kan? Nah, itu dia. Oke, Ian gimana sampai sini? Boleh? Boleh, Ian? Jadi spiritualism ini
dibawa oleh yang mengaku Kristen sehingga bisa jadi dan bertumbuh terus, jadi kuat dan populer, dan banyak orang Kristen yang sekarang tergila-gila sama spiritualism dan mystery of iniquity. Itu dia. Nanti kita belajar mystery iniquity ini di topik sendiri ya. Oke, thank you. Sudah kasih tahu. Ini nanti topik sendiri kita belajar. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, yang selanjutnya kita akan minta kesediaan. Boleh Itin baca? Boleh Michelle. It is little wonder that they are deluded when they persistently retain the error that as soon as the breath leaves the body, the spirit goes immediately to heaven or hell. Oke. Jadi little wonder tuh kayak gini. Jadi nggak heran lah gitu loh, boleh? Jadi nggak heran kalau they ini siapa? They ini siapa? Ini Protestan. Mantap aja, Protestan. Jadi dibilang, jadi nggak heran kalau Protestannya apa? Deluded, tertipu. Protestannya tertipu. Heran nggak Protestannya tertipu? Enggak, boleh? Iya. Dan tertipunya dibilang dia mempertahankan error. Jadi Protestan tertipu karena pertahankan error. Apa errornya? Apa kata lain bread leaves the body? Apa kata lain bread leaves the body? Apa kata lainnya? Nafas meninggalkan tubuh. Ya, apa kata lainnya? Mati. Mati, betul? Kalau nggak ada nafasnya di tubuh, artinya orang itu apa? Mati, Kak. Mati. Lalu dibilang ketika nggak ada nafas lagi, spirit orang tersebut langsung ke surga atau ke neraka. Ini namanya apa? Spiritualism or Boleh? Mystery iniquity. Jadi kalau kalian lihat film-film, misalnya nih, ya kan, orangnya mati, tiba-tibanya roh orang itu lagi berdiri di sini, itu namanya apa? Spiritisme. Spiritisme. Kita kalau misalnya belum 40 hari, rohnya ini masih gentayangan di rumah, itu namanya apa? Spiritisme. Bagaimana? Dan apakah banyak orang Protestan, even Advent sendiri, yang masih percaya begitu-begituan? Iya, Michelle. Iya. Makanya rayakan 40 harian, berapa harian, hari-harian, itu percaya spiritisme gimana? Ya, Kak. Oke. Lanjut ya. Bagaimana? Apakah kutipan kalimat yang ini semua sudah ngerti? Ngerti. Jadi itu Aha. roh yang mati itu pasti ke Tuhan dan nggak kayak gentayangan-gentayangan dulu, pasti ke Tuhan langsung. Jadi, breath itu kan nafas, punya Tuhan Ya. kan? Kalau kita belajar waktu itu kan, kita belajar living soul itu terdiri dari debu dan tanah kan? Iya. Jadi kalau tanahnya nggak ada tanah, nggak ada bread, bisa jadi living soul nggak? Nggak ada. Nggak bisa ada ininya, dan breadnya kembali yang kepunya, betul? Jadi nggak ada roh-roh itu nggak ada, betul? Karena kalau mau hidup itu harus ada bread sama dust. Nggak bisa tiba-tiba roh sendiri, nggak bisa. Bread itu unsur yang punyanya Tuhan, boleh? Ya. Oke, lanjut ya. Kalimat berikutnya. Kita minta sekarang, tadi yang baca pertama. Oh iya, sekarang kita minta kesediaan Evelyn baca.
Kak, sebelum baca saya mau tanya, spiritisme itu sama kata lainnya kayak spiritualisme. Boleh, boleh. Spiritualisme. Boleh, sama semua. To the whole, this doctrine has upon them the way is prepared for the delusive working of the prince of the power of the air. The Wah. air. Oke. Jadi dibilang di sini, kita tanya dulu. Siapa prince of the power of the air? Siapa ini? Siapa pangeran dari yang punya kuasa akan di air itu udara kan? Air udara. Udara ada di bumi. Bumi ini, yang di bumi ini siapa pangerannya? Setan. Tuhan. Setan. Setan. Setan kan pangeran. Lihat, ini P-nya kecil atau besar? Kecil. Kecil. Berarti ini Kecil. siapa? Setan. Setan kata lainnya apa? Devil, dragon, king. Dragon. Boleh? Ya. Atau serpent, semua ular toh? Ya. Ular. Oke. Jadi dibilang spiritualism itu menghantarkan, jadi spiritualism ini menghantarkan supaya lebih lagi ditipu setan. Boleh? Boleh, Kak. Boleh lebih lagi ditipu setan. Boleh lebih. Jadi mempersiapkan untuk bisa ditipu di tipuan selanjutnya gitu. Boleh? Jadi ini kita tulis ini. Mempersiapkan untuk bisa ditipu di tipuan selanjutnya. Boleh? Kak. Ya. Itu maksudnya kayak delusif itu delusif. Delusif itu pekerjaan yang menipu. Delusion itu kan tipuan kan? Ya. Itu aja. Oke. Delusive working itu. Dia artinya pekerjaan tipuan dari pangeran kegelapan dunia ini ya. Power of the air ya. Oke. Jadi spiritualism itu mempersiapkan untuk bisa ditipu di tipuan selanjutnya, dan tipuan ini punyanya dragon atau ular. Betul? Betul, Kak. Oke, kita sekarang minta Joshua. Joshua boleh baca lanjut? Sebentar ya, kita harus close dulu ini karena error dia punya OneNote. Kita close terus keluar lagi. Maribel bisa ngerti? Apakah masih putus-putus? Semoga bagus sinyal ya, Maribel. Oke. Tolong baca, Josh, kalimat berikutnya. Okay. Satan personated the serpent in Eden, regarding this creature as best adapted for his line of temptation. Wow. Jadi setan ambil wujudnya siapa? Ular, betul? Ya. Ya. Wow. Jadi setan di sini, kasih warna lain ya. Jadi setan ambil wujudnya serpent. Makanya setan sama dengan serpent kan di Revelation 12 ayat 9. Enggak. Oke. Lalu dia kita tahu kan, kita gunakan ular. Setan gunakan ular karena ular ini adalah beast yang paling cantik, betul? Jadi ini regarding this creature as best adapted. Jadi ini yang paling baik. Jadi dia gunakan yang paling apa? Best, betul? Untuk dia punya runtutan penggodaan untuk Hawa. Jadi pertama dia gunakan apa? Yang paling bagus, betul? Ya. Boleh. Sama aja itu kayak kita digoda pasti dikasih yang paling bagus, yang menarik gitu kan. Oh iya, itu dia, boleh?
Boleh, Kak. Thank you. Oke, jadi ini untuk digoda, oke? Nggak mungkin kan setan godanya pakai sampah, betul nggak? Ya, kalau kayak gitu mah. Apakah ada artis yang artis mukanya cantik atau jelek-jelek ya? Cantik, Kak. Itu dia, itu agen-agennya setan untuk goda anak muda di air saman semua, boleh? Kira-kira kalau nggak cantik, nggak menarik, kira-kira mau jadi artis? Enggak. Enggak, ya kan? Pasti dia gunakan yang paling ganteng, betul? Misalnya paling ganteng nih, ini cowok paling ganteng. Wih, duh ganteng banget ya. Orang gantengnya minum Coca-Cola. Aduh, saya jadi, karena ngelihat ini terus kan? Aduh, ganteng. Saya minum Coca-Cola juga, betul nggak? Sama-sama kan ada diabetesnya berarti, Ndi. Lalu, apakah ular di pohon adalah yang paling menarik? Iya, Kak. Ya. Apakah dia makan buah? Enggak, cuma dipegang kan. Ular makan buah loh. Makan. Dia makan buahnya, betul? Ya. Hawa lihat kan? Wih, ular makan buah. Dia jadi apa? Makan buah juga. Kepengen. Jadi apakah sama kayak di air saman? Setan gunakan artis-artis public figure. Betul? Public figure aja makan McDonald, makan semua, makan ini, makan itu. Apakah kalian bisa lihat artis-artis agen setan semua? Karena dia tawarkan sesuatu yang menarik, padahal artisnya sendiri nggak tahu yang dia tawarkan itu bagus apa nggak buat kesehatan. Betul nggak? Berarti kalau misalnya artisnya konsumsi itu berarti sakit-samaan berarti. Apa? Gimana? Berarti kalau misalnya artisnya makan itu, terus kan penggemarnya itu berarti sakit bersamaan. Iya, betul. Apakah tujuan setan kan bikin orang mati kan? Ingat itu. Dia bapak pembunuh. Dia di Eden aja bikin Hawa mati, apalagi sekarang tujuannya. Dia kan nggak pernah berubah tujuannya. Ya. Jangan lupa fondasinya tuh kitab Kejadian. Apakah bisa lihat nggak sekarang? Ini kitab Kejadian Adam dan Hawa ini bukan cuma cerita anak-anak. Bisa lihat nggak sekarang? Mau dilihat dari segala sisi kejadian yang sama di air saman. Bisa lihat, Aca? Iya, bisa lihat. Aduh, artis aku ini lagi ke sini ke tempat pergi ke rumah horor. Contohnya, aku juga mau pergi ke rumah horor yang ada di Disneyland juga Nah, sama aja kan? Itu dia. Boleh? Lanjut ya. Oke, sekarang kita minta kesediaan. Boleh Kak Sasha baca sekarang ini? Boleh, Ge. Satan has been increasing in skillful methods by constantly practicing upon the human mind. Wow. Aduh. Jadi setan, ular, pakai skillful method untuk mempengaruhi. Jadi gini, kita terjemahkan dulu ya. Setan telah bertambah-tambah. Tadi yang bertambah-tambah apa? Spiritualism kan? Ya. Mantap. Jadi spiritualism bertambah-tambah, naik kan? Karena apanya setan yang bertambah-tambah? Metode setan yang lihai, betul? Yang skillful tuh lihai kan? Iya. Iya. Yang terus-menerus. Ingat, semua itu bisa karena konstan. Konstan tuh terus-menerus. Kalian punya pengertian, kalau nggak konstan, nggak bisa increase. Boleh gitu?
Setan pun begitu. Kenapa dia lihai menipu? Karena dia konstan. Kalau kita mau punya metode yang lihai juga untuk buka tipuan setan, harus konstan juga belajar firman Tuhan. Boleh gitu? Konstan itu apa? Konstan itu terus-menerus. Jadi nggak gini, nggak on-off gitu. Jadi terus-menerus. Nggak ada kayak gini-gininya, nggak gini. Ini nggak konstan kan? Kalau konstan tuh terus gitu, boleh? Jos? Iya, boleh. Jadi setan aja supaya dia skillfulnya sangat skillful, dia punya metode dalam menipu, dia konstan. Kalau kita pun kalau mau skillful dalam mengungkapkan dan mengetahui tipuan setan, harus konstan juga dalam mempraktekkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Boleh? Begitu semuanya? Boleh. Ian bisa lihat itu, Ian? Ya, Kak. Aha. Lanjut lagi. Metodenya lihai sekali dalam jadi dia ini metode lihainya dia dipraktekkan dia punya sasaran utamanya apa? Pikiran manusia. Oke, boleh? Sampai situ? Iya, boleh. Jadi, kalau ini otak manusia, ini yang dia pikirkan di sini kan? Kita nggak bisa gambar bagus ya, ini cuman pikirannya dia. Semua yang orang ini pikirkan, ya misalnya ini, ya, semua yang orang ini pikirkan, semua itu dari apa aja? Dari apa? Yang dia lihat, betul? Yang dia dengar, ataupun yang dia apa? Pegang. Rasa, boleh? Bisa itu? Iya. Jadi, metode lihainya setan, dia praktekkan ke pikiran manusia, nggak bisa kalau nggak masuk lewat apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, ataupun apa yang dia rasa. Gimana? Jadi, bahaya sekali kalau lihat-lihat metode-metode setan yang lihai, bisa-bisa pikiran kita kacau. Gimana? Apakah banyak orang ketakutan karena lihat media-media yang menakut-nakuti kalau COVID mati, COVID mati, COVID mati. Kalau misalnya setiap hari ditampilkan, kalau merokok mati, lihat rokok mati, pasti ada 1.000 orang dari Pulau Jawa karena merokok sudah sakit kanker dan sudah meninggal. Apakah rokok dibuang semua? Bagaimana? Enggak. Coba reasonnya, coba. Sekarang apakah karena karena COVID diberitakan terus di media, apakah semua orang pada ketakutan sama COVID? Takut mati, gimana? Iya. Kalau misalnya, kalau setiap hari televisi menyiarkan kematian rokok yang lebih banyak daripada kematian COVID, apakah orang pada takut sama rokok? Iya, Kak. Iya. Jadi artinya ketakutan mulai dari apa yang dilihat. Gimana? Iya. Karena ini metode setan yang lihat, dia praktekkan di pikiran manusia. Dan yang dipikirkan nggak mungkin bisa dipikirkan kalau nggak dilihat. Makanya kenapa orang nggak ada ketakutan sama rokok? Karena iklan rokok maco-maco, betul? Wih, naik gunung, betul? Iya. Naik gunung, naik sepeda, ganteng, gagah, ya kan? Kalau misalnya merokok itu seakan-akan itu mendapatkan sesuatu yang di luar kemampuan gitu, betul? Iya. Nah, kan? Bisa dapat sensasi yang nggak pernah didapat sebelumnya, kan? Kayak mereka ada di atas gunung, di mana. Apakah itu sama seperti yang ular bilang? Kalau kamu makan, kamu bisa jadi mendapatkan sesuatu yang kamu nggak ada sekarang, yaitu kamu sama seperti God. Gimana? Ya.
Bisa lihat itu? Setan memainkan pikiran manusia. Jadi bahaya nggak untuk salah lihat? Mendingan lihat Word of God. Gimana? Kalau kamu lihat Word of God, kamu nggak akan ketakutan. Karena kamu percaya Tuhan. Percaya firman-Nya. Udah lihat tipuan setan. Kalau lihat ini tipuan, ketakutan nggak? Atau nggak takut? Nggak takut kan? Itu dia. Bagaimana? Bisa? Oke. Kita mau baca. Coba kita baca ayatnya. Genesis 3 ayat 6. Kita besarin dulu ya. Kita boleh minta C. Linda, boleh baca ini C? Kecilan ya? Oke. Boleh baca Kejadian 3 ayat 6? Genesis 3 verse 6. And when the woman saw that the tree was good for food. Dibilang apakah waktu wanita lihat, apakah setan pakai penglihatan? Sama ini? Lalu? Nah, lalu dia lihat kan? Ini terus lanjut C. And that it was sampai sini. Good for food. Kalau good for food yang mana? Good for food yang mana? Rasa. Ih, ular mantap banget ya makan sampai ngiler-ngiler, betul? Iya, ngiler. Ya kan? Ngelihat kan? Apakah kita gara-gara kenapa kita pingin beli suatu produk? Karena apakah ngelihat yang makan enak, betul? Ya kan? Kayaknya contoh, di iklan ada yang makan Indomie gitu. Aduh, kayaknya sedep banget, betul? Dikasih telur, dikasih sayur, kayaknya porsinya gede banget. Pas kita masak sendiri kok beda ya, gitu kan? Nggak kepingin kalau Indomie. Iya, ya kan? Atau yang lain, yang di artis-artis bikin kan? Wih, kayaknya mantep banget gitu kan? Itu semua. Lebih enak mangga loh. Asik, praise the Lord. Itu dia. Dan yang kuning-kuning enak. Terus rasa udah ada. Terus? And that it was pleasant to the eyes. Ini baik dilihat kan? Sama dilihat kan? Oke. Lalu? And a tree to be desired to make one wise. Jadi ini pohon katanya bisa membuat orang bijaksana. Dia dengar dari siapa itu? Ular. Dia dengar dari ular bahwa apa? Ye shall be as God. Kamu bisa jadi sama kayak Tuhan. Artinya ini apakah pendengarannya? Iya. Lalu dia proses dulu di pikiran, ambil nggak ya? Ambil nggak ya? Ambil nggak ya? Dia ambil dan tertipulah Hawa. Gimana? Inilah proses tertipu. Gimana? Iya. Jadi dimulai dari penglihatan, rasanya itu kayak kelihatan rasanya enak gitu. Habis itu dari indera pendengar, habis itu baru diproses di pikiran, baru tertipu. Betul. Bagaimana? Bisa? Jadi Bisa, Jos? Bisa ya? Iya, bisa. Wow. Oke, kita buka ayat lagi ya. Manda, gimana Manda? Bisa? Sejauh ini bisa, Kak. Oke, mantap. Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat ayat berikutnya, oke? Ian, gimana Ian? Boleh sampai sini? Apakah ini di kejadian semua kejadiannya? Dan sampai sekarang, betul? Bisa lihat? Bisa, Kak. Oke. Jadi karena lihat, buset deh, yang mati digotong-gotong ini. Terus saya dengar lagi, aduh tetangga saya sudah COVID, ini semua sudah ini. Terus pas rasa, aduh kok aku mulai bersin ya? Apakah udah ketipu pikirannya semua? Gimana? Boleh?
Boleh, Kak. Makanya ini semua yang lihat, didengar, dan dirasa, kalau tanpa tidak sesuai firman Tuhan, ujungnya saya akan tertipu. Karena setan praktekkan dia punya metode lihai yang sama dia lakukan ke Hawa, dia lakukan juga di akhir zaman. Dan dia punya metode meningkat. Gimana? Jadi dia punya skill dulu tipu Hawa di Eden, sekarang jauh lebih lihai lagi. Kalian kalau nggak bergantung sama yang lebih dari Lucifer, kalian pasti tertipu. Kak, Ya. jadi Hawa aja yang pas skillnya setan itu nggak meningkat seperti sekarang itu tertipu, berarti kalau misalnya kita yang tidak mempunyai dasar firman Tuhan, itu pasti tertipu gitu. Pasti 1000%. Oke. Itu dia. Kak Sasha bisa lihat Kak Sasha? Iya, betul, G. Itu dia. Ingat, ini Satan increasing skillful methods. Kalau kita nggak increasing juga, kita punya skillful dalam belajar Alkitab dan membongkar kedoknya setan, kita tertipu. Perkiraan kita dipermainkan setan. Pikiran kita bukan pikirannya Kristus, tapi pikiran setan, kekhawatiran, ketakutan, dan semua lain-lain. Oke? Iya, betul. Oke, mari kita baca ayat berikutnya. Oke, kita minta Kokore boleh baca ini. Sorry ya, agak error dikit. Nah. Oke, Iren atau Cece Linda kalau mau tanya silakan. Tadi udah kejawab tadi yang tanya itu. Oh, sudah ya? Oke. Kokore boleh baca? 1 Yohanes 2 ayat 16. Karena semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, itu bukan dari Bapa, tetapi itu dari dunia. Oke. Mari kita lihat lagi ya di sini. Semua atau ada sebagian atau all? Semua yang di dalam dunia, mau artisnya, mau makanannya, semuanya, nggak ada yang nggak itu membangkitkan lust of the flesh. Tadi ada satu, lust of the flesh. Kedua apa? Lust of the eyes. The eyes. Kak, pride itu jalan. Pride itu kesombongan diri. Oh, oke. Thank you, Kak. Sama-sama. Pride of life. Oke. Aduh, ini enak dipandang ya, pleasant to the eyes, betul? Ya, Kak. Sama lagi kayak ini. Kita bikin jalur sama kayak ini, betul? Ya. Lust of the flesh. Aduh, flesh ini kan daging kan? Aduh, enak makanannya ya ini. Good for food. Oke. Pride of life. Aduh, enak loh bisa jadi ye shall be as God. Apakah itu kesombongan diri? Iya, Kak. Ini ke sini. Make one wise, dan ye shall be as God ini. Gimana? Jadi apakah di Taman Eden itulah isinya dunia sekarang? Gimana? Kalian masih mau pikir-pikir, oh kalau ini nggak apa-apa lah. Semua yang made by the world, semua asal-usulnya setan. Gimana?
Pokoknya kalau kalian udah cium-cium bau, aduh, flash, mata, dan yang satunya adalah apa ini? Salah, mata ini ya, kuning. Last the eyes dan pride of life, sudah itu prince of the world, betul? Betul, Kak. Itu dia. Boleh? Dan pangeran dunia ini siapa? Setan kan? Ya. Oh, for all that is in the world, dan di the world itu pemerintahannya diatur oleh setan, ya hasilnya ya sama kayak yang di Eden, betul? Dan semuanya mau kontrol pikiran kita. Makanya semua yang terjadi di dunia sekarang, setan mau kontrol kita melalui agen-agennya. Oke? Lanjut ya. Oke, Aca baca. It is on one purpose to comfort the world which he began in Eden, and where the earth ruin of mankind. Oke. Jadi setan punya pekerjaan. Ini pekerjaan setan, oke? Pekerjaan setan kita tulis. Siapa yang mau tahu pekerjaan setan? Kalian bisa lihat nggak? Kalau nggak ada roh nubuat, kita ketipu abis-abisan. Bisa lihat nggak? Bisa. Gimana? Betul nggak? Evelyn, Ian, Josh, Betul, Kak. Manda, Kak Sasha, betul? Mary Bell. Kalau nggak ada roh nubuat, kita ketipu abis-abisan loh. Dan apakah cocok roh nubuat sama ayat-ayat di Alkitab? Ya, Cocok. Gimana nggak cocok, orang rohnya sama, betul? Yang menginspirasi Mrs. White juga menginspirasi penulis-penulis nabi-nabi yang menulis kitab-kitab suci tersebut. Sama lah pasti. Oke. It is his one purpose. Jadi dia punya satu tujuan. Jadi dalam pekerjaan setan, dia punya satu tujuan. Dan lucunya umat Tuhan punya dua tujuan. Saya mau sukses di dunia dan mau sukses ke surga. Hah? Nggak salah, setan aja ada satu tujuan. Gimana? Apakah orang yang ngomong kayak gitu, Laodikia kelas berat? Nggak panas, nggak dingin. Setan aja punya one purpose, to complete. Kita mau complete dapat surga, dapat dunia. Apakah kalian bercanda umat Tuhan? Kalau yang bukan Advent masih mending lah ngomong gitu. Ini orang Advent yang punya roh nubuat yang bisa baca. Nah, puji Tuhan sekarang kita gunakan kesempatan untuk baca supaya kita punya satu tujuan dan make sure tujuan kita berbeda dari setan. Betul nggak? Setan tujuannya ST. Bagaimana? Betul nggak itu? Ya, bisa baca. Ya kan? Iya, betul. Setan punya satu tujuan untuk diselesaikan. Yang tujuannya ini dia mulainya di mana? Di Eden. Mulai di Eden. Betul? Di Eden dia tipu, betul? Artinya pekerjaannya pasti ada akhirnya dong. Ada. Artinya dia di akhir, kalau di awal tipu dia pakai tipu. Jadi dari awal sampai akhir dia adalah fathers of lie. Makanya itu fathers of lie. Betul? Kan? Bagaimana? Boleh sampai situ? Boleh. Iya. Nah, lalu apa pekerjaannya? Adalah menghancurkan manusia. Ruin of mankind. Apakah lewat vaksin? Dihancurkan manusia semua. Kalian bisa lihat nggak? Vaksin itu agendanya setan. Bisa. Waduh. Gawat. Dan lucunya, Gereja Advent sendiri sarankan untuk memperlancar pekerjaan setan. Kak Sasha, gimana? Iya. Waduh. Kalau belajar roh nubuat gini ya, pelan-pelan kayak gini ya.
Mantap nggak kalau baca kayak gini pelan-pelan? Di garis bawahi, dicoret, di apa ya? Jangan lurus-lurus. Kalau bisa coret-coret, ada warna pen stabili lah, stabilo 12 warna biar ini warna ini sendiri digabung, dikasih ayat, dicoret, digambarkah yang bisa kalian bikin. Itu dia. Ini pekerjaannya bagaimana dia sudah hancurkan Hawa, dapat kematian kekal, harusnya di sini. Sampai ujung dia maunya ruin, binasakan manusia. Boleh? Pokoknya apapun yang ujungnya kematian, kebinasaan, kehancuran, sakit, itu otaknya siapa? Skillfulnya, metodenya siapa? Setan. Yang increase. Dan kalau sekarang udah banyak ketipu dengan vaksin dan segala macam, ini apakah memang karena dia punya skillful method increase terus? Banyak yang ketipu kan? Wow. Oke, kita udah mau habis. Jadi kita malam ini selesaikan kutipan ini ya. Kutipan ini jadi tolong direnungkan dan dipahami ya. Apa yang setan bikin, oke? Oke, berikutnya, kalimat berikutnya akan dibaca oleh Ian. Silakan Ian. Yang mana, Kak? Yang ini. Oh, okay. Through his mysterious working, he can insinuate himself into the cheerless of the most educated and refined, for he was once an excellent being in the high position of responsibility among the heavenly host. Wow, aduh, ini kutipan mantap banget. Oke, jadi kita tahu bahwa dia dulu adalah malaikat Lucifer, betul? Kita mau terjemahkan kalimat ini pakai cerita, boleh? Nanti habis sudah saya selesai cerita, saya baca lagi pakai bahasa Indonesia supaya pas dibaca kalian, ini dia gitu ya. Oke, boleh gitu? Jadi Lucifer, kita tahu, dia adalah makhluk tertinggi ketiga, boleh? Di surga. Dan dia punya posisi paling tinggi dari malaikat-malaikat, boleh? Boleh, Kak. Artinya, posisi yang paling tinggi ini dia gunakan untuk tipu sepertiga malaikat. Boleh? Berarti ngeri ya? Ngeri banget, Jos. Oke, lanjut lagi ceritanya. Sudah ketipu sepertiga malaikat, hilang ini semua, ketipu luar biasa. Ada Adam dan Hawa di Taman Eden yang masih polos, betul? Yang nggak tahu dosa. Dia gunakan ular, binatang yang paling best creature. Gimana? Kreator. Wow. Ya. Ini kita gini ya. Ini di surga lah, ini di surga. Ya. Ini di Eden, betul? Ya, pakai ular untuk apa? Untuk tipu lagi Adam dan Hawa berhasil. Mantap. Mantap, seru katanya. Increase lagi metode skill-nya dong, betul? Dan polanya sama terus. Akhir zaman lah sekarang yang kita hidup, betul? Dia gunakan, dibilang most educated. Harus yang paling kita takuti, yang paling terpelajari itu yang harus paling kita takuti. Karena bisa-bisa dia keluarin bisanya ular. Gimana Kak Sasha? Aduh, benar ya. Benar banget ini. Yang paling, bukan yang belajar-belajar, yang paling terpelajar. Yang titelnya paling panjang. Betul.
ini profesor yang ngomong loh. Dia gunakan yang paling terpelajar untuk tipu seluruh dunia. Gimana? Ini Anthony Fauci loh, ini ketua WHO yang ngomong. Dia pakai itu agen-agennya kelas berat. Gimana, Jos? Sudah yang paling mereka ngomong lah, yang paling nggak bisa kita percaya karena kita tahu pola setan selalu sama, dia gunakan posisi yang paling tinggi. Ih, betul banget nih. Boleh, boleh? Boleh, Kak. Cece Linda bisa lihat itu, Cece Linda? Iya. Waduh, itu dia. Justru yang terkenal itulah semua dia guna untuk tipu seluruh dunia. Berarti nggak yang most educated, tapi yang most. Yang paling ganteng, paling cantik. Itu dia. Coba kita baca, kita baca ini sayang. Kita baca ini. Aduh. Gimana Ian bisa lihat nggak ini dunia udah di akhir zaman? Setan sudah tahu waktunya sudah tinggal sedikit, dia kerahkan semua tenaganya. Oleh karena itu kita pun yang sudah tahu waktunya tinggal sedikit, kita kerahkan tenaga kita untuk buka tipu-tipuan setan. Boleh? Ya, Kak. Kita baca ya ini ya. Di Yesaya. Tunggu ya. Sinilah. Yesaya 53 ayat 2. Ini Tuhan Yesus, oke? Ini cerita tentang Tuhan Yesus. Isa itu Yesaya. Ya, Yesaya. Oke, ini Yesaya. Karena Yesus tumbuhnya seperti tanaman yang tender, yang lembut. Ya. Dan seperti akar dari kira-kira kalau tanaman yang kecil-kecil gitu ditanam sering diperhatikan orang atau diinjek kira-kira? Diinjek. Kalau ada akar-akar kering diperhatikan atau enggak? Diabain, Ya kan? Diinjek, diabain, akarnya diabain. Lalu dibilang, Tuhan enggak pernah ada wujud yang cantik-cantik. Enggak ada. Gimana? Orang bisa tertarik sama Tuhan Yesus bukan karena kecakapan, aduh Tuhan Yesus ganteng ini, makanya aku mau ikut dia. Enggak ada. Orang semua tertarik karena murni bisa lihat firman-Nya benar. Gimana? Jadi kalau kita bisa tertarik, aduh ganteng ini artis-artis I love you. Ya. Itu setan punya cara semua, boleh? Karena Tuhan nggak pernah gunakan yang penampilan luar, nggak pernah untuk menjadi daya tarik untuk orang mau datang ke Tuhan. Yang Tuhan gunakan, kamu datang sama saya karena kamu bisa lihat saya benar. Itu dia. Bisa? Kadang-kadang kan, KKR. Ini ada artis loh yang datang, Agnes Monica. Ini pertanyaannya, datangnya mau ketemu artis atau ketemu Tuhan? Gimana? Ya, betul, Kak. Iya. Waduh, yang bawain KKR gantengnya sekali nih. Loh, kamu mau lihat kebenarannya atau mau lihat paras gantengnya? Gimana kalau pendeta ganteng itu bilang kamu harus ke neraka, kamu ikut? Enggak. Nah, itu dia. Tapi nggak mungkin kan bahasanya dia bilang langsung ke neraka, dia pakai cara yang kayak Hawa, betul? Sampai nggak kelihatan salahnya gitu. Tapi salah. Bahaya motif kita kalau cari kebenaran cuman apa? Daya tarik mata. Bisa-bisa udah pasti celah untuk setan tipu kelas berat itu. Bisa? Bisa, Kak. Aduh, gawat. Lalu ketika kita lihat dia, nggak ada, there is no beauty. Kita sampai pingin dia kayak misalnya kayak artis-artis ya, artis Korea apa. Aduh, aku mau ketemu dia, ganteng, cantik. Nggak ada Tuhan Yesus gitu. Semua yang bertentangan dengan polanya Kristus, polanya siapa? Ayo. Setan. Setan. Gimana? Iren silakan atau Cece Linda?
Kak, itu berarti kalau misalnya Tuhan itu ingin kita datang kepadanya itu karena dengan setulus hati kita pengen nyerahin diri ke Tuhan, bukan karena paras luarnya. Betul. Boleh? Oke. Sebagaimana Tuhan terima kita tanpa lihat paras, lihat muka, dan kita punya semuanya busuk, Dia mau terima kita pun diminta Tuhan untuk datang ke Dia bukan karena ada personal gain. Saya dapat apa Tuhan, tapi saya datang, saya mau serahkan diri saya sepenuhnya. Boleh? Iya. Iya, jangan datang ke Tuhan, aduh iya karena dapat uang. Jangan. Itu semua bonus kalau memang dapat uang, dapat apa, dapat yang ini, dapat berkat apa, bonus. Tapi kalau nggak dapat pun kita dapat aniaya, puji Tuhan. Boleh? Boleh, Kak. Itu dia. Semua kehidupan kekal pun bukan menjadi motif kenapa kita ikut Tuhan. Kita ikut Tuhan karena kita benar-benar cinta sama Dia. Walaupun sampai kita bilang, kayak Musa bilang, saya daripada Tuhan diolok-olok sama bangsa Mesir karena bunuh bangsanya sendiri, lebih baik nama saya dihapus dari kerajaan surga deh, daripada nama Tuhan tercemar. Itu harus jadi motif kita. Motif kita ikut Tuhan karena bukan dapat kerajaan surganya, karena mau mempertahankan nama Tuhan yang sudah diinjak-injak setan. Gimana? Kalian mau nggak jadi orang-orang kayak gitu? Bagaimana? Jos mau? Untuk jadi orang yang mau pertahankan nama Tuhan? Ya. Itu dia. Tapi Tuhan bilang sama Musa, Musa, kamu nggak bisa mati untuk dosa orang lain. Yeskiel 18:20, orang yang berdosa, orang itu harus mati. Tapi Tuhan di situ bisa lihat bahwa Musa itu sungguh-sungguh ikut dia. Ikutnya bukan karena mau dapat apanya, tapi benar-benar jaga nama Tuhan. Itu yang harus jadi motif kita semua. Gimana? Bisa? Ya, Kak. Itu dia, ini dia. Jadi, dia punya pekerjaan yang misterius. Misterius itu artinya apa? Di bawah layar, di bawah selimut gitu loh pekerjaannya. Di balik layar. Di balik layar, betul ya. Ya. Dia bisa ini sweat itu kayak apa namanya? Mendorong ya. Betul. Apa itu kayak menyusup gitu ya? Menyusupkan dirinya di dalam golongan-golongan orang yang paling berpendidikan tinggi, itu dia. Ya. Dan yang paling sopan kelihatannya luarnya, paling kayak tata keramanya tinggi, udah setan itu. Boleh? Dia gunakan di situ, dia susupkan dirinya di situ. Karena dia dulunya adalah makhluk yang paling ditinggikan, punya posisi paling tinggi dari semua tanggung jawab, dari semua pasukan-pasukan surga. Oke, silakan. Kak, itu berarti Tuhan itu punya mysterious working dan dia itu dapat memasukkan dirinya di orang-orang yang berpengaruh. Iya, betul. Itu dia. Jadi makanya yang bisa dipercaya bukan firman manusia. Ingat, jangan pernah kita bilang kata pendeta, kata dokter, kata profesor, kata presiden. Kita sebagai umat Tuhan cuma bisa keluar dari mulut kita kata penebusku, juru selamatku yang mati untukku. Kalian siapa? Apakah dokter mati untuk saya? Sehingga firmannya saya bawa kemana-mana menjadi patokan hidup saya. Betul? Enggak. Apakah pendeta mati untuk saya? Sehingga firmannya saya bawa kemana-mana. Kata pendeta nggak apa-apa. Kata dokter nggak apa-apa. Kata WHO punya pemimpin nggak apa-apa. Kata ketua CDC nggak apa-apa. Emangnya mereka semua mati untuk kita? Terus firman dari orang yang mati untuk kita nggak pernah baca, nggak pernah kita pelajari. Selamatkah kita kalau sikap kita kayak gitu, teman-teman? Enggak. Boleh? Kita harus belajar. Fondasi kita bukan orang bertitle. Title kamu nggak ada apa-apanya sama title penebus saya, betul?
penebus saya yang ciptakan kamu. Lebih tinggi title-nya dari kamu. Harusnya kita lebih percaya dan lebih nggak kayak pesimis gitu loh. Bawa firman kebenaran. Betul nggak Kak Sasha? Kita bawa firman, bawa perkataan dari yang paling bertitle di seluruh alam semesta. Kenapa kita yang jadi minder dengan apa yang kita bawa? Harusnya kita berani bawakan ini. Gitu. Kalau mereka berani untuk bawakan firman-firman kepalsuan dari orang-orang bertitle yang nantinya binasa semua itu, kita pun berani untuk bawa kita punya firman yang adalah milik Raja Alam Semesta. Jangan minder sama kalau kita memang bawa kebenaran walaupun kita sendiri. Oke, Manda? Iya, Kak. Oke, mantap. Ian, gimana Ian? Boleh begitu Ian? Boleh, Kak. Boleh. Oke, mantap. Kita lanjut lagi. Oke, ini kita baca ya. Kita baca. Ini adalah salah kalau ya ini yang kita bilang tadi. Kalau kita anggap setan itu seperti monster, punya tanduk, ya, ngeri gitu. Ya, karena dia itu masih angel tapi sudah fallen. Gimana? Jadi apakah kita nganggap setan yang ngeri-ngeri? Justru yang ngeri-ngeri itu cuman kayak dia punya topeng. Jadi misalnya gini ya. Gini, setan tuh bikin kayak gini nih. Tipuannya selalu nipu, dia tuh selalu nipu. Misalnya ini yang ngeri-ngeri ya. Yang matanya satu lah, yang gini ya. Yang ngeri lah ya. Nah, ya, yang ngeri, gitu ngeri ya. Terus orang-orang bilang, ih setan, betul? Jadi orang-orang ketujuh matanya sama kemana semua? Setan. Yang jelek-jelek. Ya kan? Yang jelek kan? Waktu ngelihat yang pakai jas putih, ya kan? Waduh, ini jas putih loh. Ya kan? Yang Mereka malah nggak takut. Ya, jas putih. Waduh, ganteng lagi yang ngomong, betul? Lalu pakai ini gaun ya. Cantik ya. Oh, jelas lah ini bukan setan. Gimana? Ketipu lagi nggak? Aduh, kalian bisa lihat di mana-mana ketipu nggak ini? Aduh. Iya. Aduh. Kadang-kadang ini ya, sampai gitu, gemes gitu ya. Tiap jalan ketipu. Gimana? Silakan Cece Linda atau Iren. Kak, berarti itu setan itu menggunakan selubung kebaikan kayak yang smooth, kayak yang halus gitu, yang bisa masuk ke pikiran manusia untuk mempengaruhi manusia. Betul. Boleh? Boleh. Ini. Jadi waktu orang lihat ini, setan. Pas lihat ini, mereka bilang, oh ini bukan setan. Karena setan tuh yang kayak gini ya. Salah lagi, betul? Karena nggak pernah baca firman Tuhan sih. Gimana? Jadi apakah spiritualism itu membantu setan untuk membuat orang banyak tertipu karena dari spiritualism orang-orang pikir yang salah itu benar. Gimana? Jadi kalau kita masih ingat yang kutipan awal? Kalau kita sampai ini dia yang ini. Kalau kita sampai dia mempertahankan doktrin ini kan, spiritualisme untuk jadi jalan untuk mempersiapkan mereka untuk ditipu di tipuan selanjutnya. Jadi sudah ditipu setan kayak ngeri-ngeri, udah tipuan selanjutnya apa yang diucapkan dari orang-orang yang edukasinya tinggi dan yang paling sopan di dunia sudah akan pasti diterima nggak sama orang-orang ini? Iya, meskipun dalam ada suku setan. Iya. Oke?
Tuh sama nggak sih Kak? Kayak kan yang tadi kan firman apa yang Yesaya 53 apa pasal 53 ayat 2. Kan Tuhan Yesus itu kan kayak apa jelek gitu kan, nggak bagus gitu kan, kayak nggak beauty gitu kan. Itu sama aja kayak mereka yang sama yang jelek mereka nggak percaya, tapi sama yang bagus mereka percaya. Betul. Apakah orang-orang Yahudi bilang Tuhan Yesus yang nggak ganteng ini setan, Beelzebub? Iya, yang pasti Itu itu. dia. Kamu dari setan, katanya orang Yahudi kan? Udah, itu dia. Malah orang banyak tertipu dan salibkan Tuhan Yesus yang dipikir setan. Dan malah pilih Barabas yang adalah pencuri, itu yang dia nggak salibkan. Gimana? Udah kebalik nggak otaknya semua kalau ditipu setan? Kebalik. Balik semua. Yang bagus, berarti yang bagus tuh mereka segani gitu kan ya. Iya. Paketnya Yang gitu. bagus-bagus tapi busuk dalamnya, mereka pikir itu benar kan? Itu dia. Yang nggak ada daya tarik keluarnya, dia pikir itu salah. Gimana? Nggak benar ya. Lalu dia bilang, setan berkemampuan untuk mempersatukan yang pinter-pinter. Highest intellectual greatness, apakah profesor-profesor, dokter-dokter semua? Ya Kak. Dengan kekejaman. Jadi orang pinter-pinter dicampur kekejaman dan korupsi. Hasilnya vaksin gimana? Harusnya otak pinternya dipakai buat belajar firman Tuhan dong, masa buat bunuh orang gimana? Berarti yang pinter-pinter di sama kekejaman dengan korupsi itu hasilnya rencana setan atau kayak yang ingin Betul. kayak vaksin gitu. Betul. Apakah rencananya untuk ruin of mankind, binasakan semua manusia? Pakai itu. Dia gunakan otak-otak yang pinter ini, yang punya tujuan untuk pride of life. Setan bilang, kamu kalau mau ngeracik ini, gunakan otak kamu, meneliti di laboratorium. Saya kasih rumah, saya kasih jabatan, saya kasih semua hal-hal. Apakah makanya dokter-dokter kaya semua? Iya. Pokoknya kalau punya ambisi, udah jadi agen setan yang dahsyat lah. Makanya ambisi dunia tolong dihapus ya. Kalau masih ada ambisi dunia, mau pingin jadi ini itu yang kayak mantap di dunia, kalian bisa jadi agen yang dahsyat buat setan. Karena dikasih uang 10 juta aja, ada langsung, betul? Prinsip jadi orang Adventnya hilang. Nggak apa-apa lah, langgar sabat nggak apa-apa. Oh, itu dia. Karena punya ambisi dunia. Bahaya. Oke, kalau masih ada ambisi dunia, berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau ada ambisi. Saya mau untuk hancurkan ambisi saya supaya saya punya keinginan 100% pingin jadi sama seperti Kristus. Bisa? Bagaimana? Semuanya bisa begitu? Jadi ambisi Bisa. kita itu harus dipakai buat ambisi buat Kristus gitu ya kan, bukan buat ambisi dunia. Nah, ambisinya tuh gini. Jadi kan ambisi itu sebenarnya negatif ya, negatif, lebih ke arah ambisi itu negatif banget lah. Ambisi itu kayak saya akan bikin apapun dan negatif lah ke arahnya gitu ya. Contohnya ambisi saya mau mendapatkan kedudukan. Karena ambisi mendapatkan kedudukan yang paling tinggi, saya bisa aja lakukan bunuh orang, geser orang, saksi dusta, tipu, semua saya bikin supaya memenuhi ambisi saya. Itu ambisi saya. Jadi ambition itu lebih ke arah negatif. Tapi kalau saya mau jadi Kristus, saya benar-benar bukan saya lagi yang hidup di Galatia 2:20, tapi Kristus yang hidup dalam saya. Jadi saya nol ambisinya, boleh? Jadi saya mati sebenarnya. Karena yang saya hidupkan adalah 100% Tuhan punya kehendak. Bukan saya nol, saya nggak ada ambisinya. Jadi saya nggak bisa bilang, saya harus ada ambisi, nggak bisa. Karena saya nol. Galatia 2:20, I am crucified with Christ. Gimana? Bisa? Oke. Bisa, Kak. Kutipan terakhir kita malam ini. Kalau dia nggak punya kuasa ini, kalau misalnya dia nggak pakai orang-orang pinter ini, ya,
banyak yang bisa luput dari dia punya perangkap gimana. Jadi apakah orang-orang pinter ini Kak Sasha adalah memang alat-alat setan nomor 1? Gimana Kak? Betul. Aduh, kalau bukan dokter yang ngomong, banyak yang percaya. luput. Betul Kak? Iya. Aha. Aduh, ini bagus banget kutipannya. Jadi kalau dia nggak punya kuasa ini, highest intellectual and greatness ya. Terus yang di dalamnya dia campur, dia punya kekejaman di dalam pikiran orang-orang ini. Kalau nggak pakai yang pinter-pinter ini, yang pakai jas putih, yang ganteng, yang cantik ya, yang cantik ini banyak many escape, betul? Many luput dari jeratnya setan. Artinya karena dia pakai ini, betul? Pakai yang pinter dan cantik, artinya banyak yang terjerat, betul? Betul, Kak. Wow, hati-hati, kita jangan terjerat ya. Dan ini kata yang akan kita pelajari untuk koneksi pelajaran hari Selasa. Apa ini? Charm. Itu apa? Jadi, nah, bisa aku jelasin. Jadi banyak orang charm. Charm ini terpesona, boleh? Oke? Oke, Kak. Terpesona kenapa? Karena dia ya ini pinter sama cantik. Charm itu kayak terpesona dengan attractive representation. Aduh, ganteng sih dokternya. Aduh, cantik ini pinter nih. Lulusan Harvard semua, cuman 2 tahun udah jadi profesor. Waduh, ya apa? Piye? Ini mantep ini dokternya. Ini mantep ini. Ini lulusan cungkok ini. Dibilang charm. Dan dibawa jadi tawanan, dia punya tipuan. Selamat, Anda tertawan. Gimana? Silakan Iren. Kak, itu berarti kayak orang-orang yang terjerat, orang-orang yang berkuasa atau yang berpengaruh, yang pendidikan tinggi atau yang pintar atau ganteng atau yang cantik itu yang jatuh ke dalam jerat setan itu menggunakan selubung setan. Kayak orang-orang itu kayak sebagai lambang, kayak di dalam orang-orang tersebut itu ada kata-kata setan. Betul. Jadi kita harus menggunakan kepintaran atau apapun yang kelebihan dari kita atau apapun itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk jatuh dalam ketipuan setan. Betul. Dan make sure otak kita diisi pakai firman Tuhan. Betul? Karena cuma 2. Kalau kita punya sumber bukan firman Tuhan, otak kita si firman setan. Udah cuma 2 sumber di sini, di dunia ini. Boleh? Ya. Captive itu apa? Apa? Captive. Captive itu ditawan, sayang. Ditawan. Jadi banyak sekarang yang ditawan dalam tipuan. Gimana? Kenapa bisa ditawan dalam tipuan setan? Karena lihat yang pinter sama cantik yang ini sih. Inilah medium setan. Ular. Betul? Ular di air saman. Sampai dikasih tahu juga nggak mau deh, nggak percaya. Percayanya sama yang ini, sama yang pintar dan cantik ini. Gimana Kak Sasha? Apakah kalau kita nggak lihat di kejadian, kita nggak tahu, kita sedang sejarah terulang aja sebenarnya ini. Iya, iya betul. Aduh. Itu dia. Ini charm ini terpesona. Aduh, terpesona. Nah, makanya cewek-cewek jangan suka sama cowok karena gantengnya, cantiknya, ular itu. Oke? Itu roh ular, oke? Oke. Itu mereka itu terpesona karena mereka pintar dan cantik gitu ya. Makanya mereka nurut sama
si dokter-dokter ini kan. Iya, pinter, cantik. Aduh, saya cum laude loh. IP saya 4A terus dari semester 1 sampai ini. Aduh, tapi otaknya sumbernya setan, kalian mau percaya nggak? Makanya kalau orang nggak ada pegangan firman Tuhan, makanya gampang tertipu. Hawa aja tertipu yang murni, apalagi kita yang busuk-busuk udah 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Gimana? Iya, Kak. Itu dia, kalian nggak bisa loh andalkan diri sendiri. Mustahil bisa terlepas dari tipuan setan, mustahil. Iren dan Cece Linda ada pertanyaan? Silakan. Berarti kita harus menggunakan kayak, jadi kesimpulannya yang dari itu harus menggunakan yang Tuhan berikan kepada kita, kepintaran itu harus memuliakan Tuhan. Betul. Oke. Betul. Itu dia. Oke. Kak, boleh balik ke atas nggak? Saya mau screenshot takut ada yang kelewat. Boleh, yang mana? Balik ke atas, Kak. Ini sudah? Atasnya lagi, Kak. Takutnya ada yang kelewat. Oh ya, coba lihat dulu lah. Kita dari awal ya. Oke. Silakan kalau mau screenshot. Udah, Kak. Oke. Oke. Silakan. Udah. Ya, lanjut. Oke. Udah? Belum, Kak. Masih yang itu. Oke, silakan screenshot. Udah, Kak. Kalau screenshot udah. Ini. Oke. Lanjut lagi. Oke. Udah yang ini. Udah? Lanjut lagi, Kak. Udah, yang terakhir. Oke, Kak. Thank you. Jadi, untuk pelajaran hari Selasa, ingat kata apa? Charm. Oke? Ini yang kita lanjut hari Selasa. Oke? Gimana, Jos? Bisa ngerti, Jos, pelajaran hari ini? Ngerti. Oke, praise the Lord. Joshua bertahan dan berfondasi firman Tuhan ya, sayang ya. IG didoakan terus ya. Ya. Ini di akhir zaman, tipuan, ingat, setan mau hancurkan seluruh. Dan kita ingin Jos dan keluarga boleh diselamatkan dan karena percaya dan bergantung sama firman Tuhan dan semuanya. Ian, Kak Sasha dan family, dan ada Dinda juga, Evelyn, Irene, Cece Linda dan keluarga, Sonder family. Semuanya kita doakan supaya boleh terluput dari tipuan dan jerat setan. Gimana, Ian? Setuju, Ian? Amin. Amin. Ian, setuju, Ian? Amin, Kak. Ya, semangat ya, Ian ya. Belajar terus. Nanti kita ketemu lagi. Nanti besok kita kasih tahu ya kalau ada pelajaran sore hari di sini sekitar ini ya. Jamnya kalau misalnya kalian nggak bisa ikut nanti bisa lihat dari videonya, nggak apa-apa untuk yang bisa aja ya. Oke? Oke, kalau gitu kita pray dan kita akan minta kesian Jos untuk berdoa. Terima kasih, Jos.